Ustadz, ada yang bertanya kepada ana, satu hari sebelum bulan puasa di tempat pengajian ibu ini, mereka pergi ke kuburan suatu tempat. Di sana mereka berdoa kepada Allah. Apakah ini termasuk pintu-pintu syirik? Dirinci, apabila mereka berdoa kepada Allah, Jalla wa'ala, dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik Abu Lahab CS. Meminta kepada selain Allah dari orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita minta pertolongan kepada orang yang hidup untuk mendoakan adalah jelas, tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Akan tapi di saat kita berbicara tentang minta kepada Rasulullah, yang harus kita pahami, seorang mukmin sampai hari ini di saat minta kepada Nabi tidak pernah meyakini Nabi bisa memberi semuanya. Maka yang jelas itu tidak masuk bab syirik. Di dalam Al-Quran disebut walau annahum idzalamu anfusahum, di saat orang melakukan dzaliman lalu datang kepada Nabi, minta kepada Nabi. Ini yang mensyarah adalah Ibnu Katsir, tentang seseorang yang datang kepada Nabi dan minta, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Dan tafsir ini tidak ada mengingkari. Dan kalau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah, itu tidak akan dikatakan kafir dan bukan sebuah kesyirikan. Akan tapi memang di situ petunjuk dari ulama, hendaknya engkau langsung minta kepada Allah. Tapi lihat, minta kepada Allah ini bukan bab tawassul ya. Tawassul beda, itu bab istighatsah. Tawassul adalah memohon kepada Allah dengan membawa orang yang dicintai oleh Allah seperti Nabi. Tapi ini bukan bab tawassul, supaya dibedakan. Kalau tawassul itu adalah bab istighatsah, minta kepada Nabi, minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah mutlak, asalkan kita meyakini pemberinya Allah adalah sah. Aku minta duit, tolong saya, sah saja. Cuman ada syubhah di saat kepada orang meninggal dunia. Akan tapi ketahuilah, apakah betul-betul syubhah itu menjadikan kita syirik? Oh tidak. Yang jelas Anda tidak meyakini Nabi bakal memberi. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan ampun kepada Allah boleh. Ada riwayat banyak yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu kalau melihat amalnya, amal baik umatnya, Nabi itu bergembira. Kalau ternyata tidak baik, memohonkan ampun untuk kita. Nah, ini adalah bab, bukan bab namanya tawassul, akan tapi bab istighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi setelah meninggal dunia. Ini boleh atau tidak? Untuk masuk wilayah syirik tidak. Cuman lebih bagusnya adalah tidak seperti itu. Sebab ada orang yang mudah mensyirikkan, misalnya contoh ada hadis Nabi, adrikni ya Rasulullah, menyebut ya Rasulullah saya sudah. Bahkan ada riwayat dalam hadis Nabi, kalau engkau dalam keadaan kerepotan, panggil orang yang paling engkau cintai, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi itu namanya bab istighatsah, tidak sampai derajat syirik, sah-sah saja. Akan tapi himbauan sebaiknya untuk tidak dengan cara semacam itu. Kalau memohon adalah dengan tawassul yang sangat jelas, Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan nabimu berikan kepadaku begini. Itu tawassul, bukan langsung ya Nabi, ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah, biarpun itu ada disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi kita beri petunjuk yang lebih baik menurut para ulama, tapi pun kita jelaskan bahasanya yang seperti itu juga tidak tergolong sebuah kesyirikan. Ada sebagian orang itu langsung syirik, minta ke Nabi, Nabi tidak bisa memberi apa-apa. Dari dulu Nabi tidak bisa memberi apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Sama. Hanya permasalahan kadang sekarang ada sebagian orang mudah mengatakan orang lain adalah kafir, keluar dari iman, keluar dari Islam, seperti itu.